Masih ada 4 pertandingan lagi. Tapi menyikapi 2 kali kegagalan meraih kemenangan, ini adalah pure stay out. Bahkan ada yang mengatakan bahwa harusnya menghadapi Filipina, masa 1-1 sih? Ya, ini sebuah pertandingan, sebuah planning yang tidak berjalan dengan baik. Nah, di laga menghadapi Filipina, kesalahan-kesalahan itu makin terlihat atau kemudian makin nyata karena ada salah passing, salah komunikasi. Kalau seandainya di Piala Asia kita berantakan, jeblok, silahkanlah. Silahkan tagar stay out digaungkan lagi karena memang Di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna, meskipun dalam kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Kali ini di atas kertas akan menyikapi mengenai kegagalan Indonesia dalam 2 partai awal kualifikasi Piala Dunia. Ekspektasi sangat tinggi ketika gue salah satu orang yang berpikiran bahwa Indonesia akan meraih 4 poin di 2 laga tersebut. Kenyataannya, ekspektasi itu terlalu tinggi, Indonesia bermain buruk dan hanya mendapatkan 1 poin. Awalnya, gue berpikir bahwa Indonesia akan mendapatkan 1 poin dari Irak, kemudian akan mendapatkan 3 poin dari Filipina. Ternyata memang semesta berkata lain. Ini resiko ketika PSSI sebetulnya mendapatkan 1 kali away menghadapi Irak, kemudian menghadapi Filipina kita bermain home. Ternyata karena ada Piala Dunia U17, PSSI meminta kepada FIFA untuk merubah jadwal. Sehingga kita bermain di 2 partai away. Memang ini resiko yang harus diambil, apalagi perjalanan ke Irak jauh, menghadapi lawan dengan 1 level di atas kita. Kemudian juga kita melihat bagaimana Irak didukung oleh 65.000 penonton mereka yang hadir di stadion. Ini tentunya memberikan sebuah efek yang berbeda. Kemudian juga perjalanan jauh, memang menjadi alasan, tapi memang kenyataannya tim nasional kita sulit untuk bisa menang menghadapi Irak di kandang mereka. Kemudian menghadapi Filipina, kita bermain di rumput sintetis, kemudian pemain kelelahan, apalagi setelah dibantai 1-5 menghadapi Irak, itu bukan hal yang mudah bagi sebuah tim. Nah, 1 poin harus disyukuri, karena ini menjadi modal yang sangat bagus bagi Indonesia, masih ada 4 pertandingan lagi. Tapi menyikapi 2 kali kegagalan meraih kemenangan, ini adalah pure kekalahan, strategi, dan juga mencoba bagaimana Sinteyong kehilangan Marcelino Ferdinand, kehilangan Ivar Jenner, tidak ada playmaker, mencoba rotasi pemain A ke B, C ke D, ternyata tidak berhasil. Dan memang sulit menghadapi Irak. Kalau menghadapi Filipina, di atas kertas harusnya kita menang. Hanya saja memang tidak tenang dalam penyelesaian akhir ini menjadi masalah. Tapi di sini gue menyikapi bahwa tanpa Ivar Jenner dan juga tanpa Marcelino Ferdinand, sepertinya memang kesulitan bagi puzzle tim yang sudah dibangun oleh Sinteyong. Siapapun yang di situ tidak berhasil, bahkan pemain yang diandalkan di lini belakang, Jordi Amat pun tampil buruk dan menciptakan gol bunuh diri. Tapi di sini gue ingin mengatakan bahwa jangan salahkan pelatih, jangan salahkan pemain. Kita tidak tahu situasinya, kita kasih kesempatan, masih ada 4 pertandingan. Masih ada home menghadapi Irak, home menghadapi Vietnam, home menghadapi Filipina, away menghadapi Vietnam. Semoga kita bisa cetak setidaknya 8 poin atau 9 poin untuk bisa mengamankan 1 tiket menuju ke round 3 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi ada hal yang juga penting adalah bagaimana sebetulnya target PSSI adalah Piala Asia di bulan Januari dan juga Piala Asia U23. Kalau itu jeblok, kalau itu hancur lebur, maka gue menjadi orang yang juga setuju bahwa harus ada evaluasi untuk Sinteyong. Atau diganti, ataukah pembicaraan lain mengenai kontrak, kita akan melihat. Tapi kalau banyak netizen mengeluarkan tagar si stay out, bahkan komentator-komentator, rekan-rekan gue juga mengatakan bahwa stay out, bahkan ada yang mengatakan bahwa harusnya menghadapi Filipina, masa 1-1 sih? Ya, ini sebuah pertandingan, sebuah planning yang tidak berjalan dengan baik. Setidaknya berikan kesempatan STY hingga Piala Asia, hingga Piala Asia U23, dan juga melihat bagaimana di Maret nanti ketika Indonesia akan menghadapi 2 partai menghadapi Vietnam. Kalau jeblok, kalau misalnya tidak hasil positif, barulah dievaluasi. Itu juga akan memberikan satu dampak yang
cukup bagus. Jangan sia-siakan sebuah tim yang sudah dibangun oleh STY hanya karena hasil ini, kemudian diganti pelatihnya. Akan mulai dari nol lagi, resikonya sangat besar bagi sepak bola Indonesia juga tim nasional Indonesia. Itu pendapat gua. Gua kecewa, tapi gua harus bisa menerima bahwa Indonesia satu level di bawah Irak dan kita tidak tenang menghadapi Filipina sehingga kita kehilangan kemungkinan 6 poin, kita hanya membawa pulang 1 poin. Tapi harus syukuri, semoga 4 pertandingan sisa kita bisa meraih poin maksimal. Setuju? Nggak setuju juga apa-apa karena ini adalah opini. Dan gue lebih suka ada perbedaan opini asal mengkritisi untuk kebaikan. Gue nggak mau meladeni komentator yang hanya mencari sensasi. Capek juga ngapain, ya kan? Lebih baik kita berikan masukan yang terbaik untuk PSSI dan juga tim nasional Indonesia. Nah, itu pendapat gue, opini gue. Bagaimana dengan opini teman-teman gue? Yuk, kita dengarkan. Penampilan yang awalnya bisa dikatakan agak meragukan, mengkhawatirkan, bahkan penuh dengan kecemasan, terutama di 30 menit pertama, babak pertama, di mana memang penampilan dari timnas Indonesia jauh dari ekspektasi awal ketika menghadapi tim seperti Filipina, yang kalau kita bandingkan dari sisi head to head, Indonesia sangat unggul dan sangat dominan. Tapi banyak kesalahan yang dilakukan, banyak error, sehingga pemain-pemain dari Filipina memiliki banyak peluang, dan menurut saya Indonesia cukup selamat ketika hanya kebobolan 1 gol setelah ada setidaknya 4 peluang baik yang dimiliki oleh Filipina. Tapi setelah itu penampilan Indonesia membaik, terutama di atas menit ke-30 sampai kemudian akhir babak kedua penampilan Indonesia jauh lebih baik dan bisa menyamakan kedudukan. Iya, ini di luar dugaan ya. Setelah kita kalah telak 1-5 dari Irak, ternyata menghadapi Filipina di Manila, Indonesia main start awalnya buruk sekali. Bahkan dengan formasi 5-3-2 kita terus-menerus ditekan ya. Saya juga tidak mengerti apa yang ada di pikiran STY dengan memainkan formasi 5-3-2 dengan memainkan Asnawi Mangku Alam di posisi gelandang. Asnawi, kemudian ada Rahmat Irianto dan Ricky Kambuaya. Di sini tidak ada Mark Klok yang justru dicadangkan, sehingga jelas sekali terlihat tidak ada pemain yang bisa mendistribusikan bola di tengah, sehingga dari lini tengah ini permainan Indonesia tidak hidup. Baru mulai hidup setelah Witan Sulaiman masuk menggantikan Sandy Walsh. Namun kita lihat banyak sekali peluang setelah itu yang harusnya bisa jadi gol tapi terlewatkan, sehingga kita harus pulang dengan 1 poin saja. Ini bukan target yang diharapkan karena kita berharap bisa pulang membawa 3 poin dari Filipina untuk bisa bersaing finish sebagai runner up di grup F ini. Pertama adalah persoalan kesalahan, errornya sangat fatal ya, dan itu juga sempat dimention oleh Coach Sintayong ketika pertandingan pertama menghadapi Irak. Di luar bahwa Irak memang tampil lebih bagus di laga pertama, tapi memang ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemain Indonesia. Nah, di laga menghadapi Filipina, kesalahan-kesalahan itu makin terlihat atau kemudian makin nyata karena ada salah passing, salah komunikasi, kemudian pergerakan juga tidak sempurna. Bahkan beberapa kali bola yang berada di dekat pertahanan dari Indonesia berhasil direbut oleh pemain Filipina. Itu jelas menjadi sebuah kesalahan yang menurut saya menjadi bahan evaluasi. Komposisi lini tengah juga menurut saya masih harus dicari lagi yang lebih pas pakemnya, terutama ketika tidak ada Marcelino Ferdinand ya, yang sejauh ini memang bisa menjadi dirijen di lini tengah. Ditambah lagi memang performa dari Mark Klok yang bisa dikatakan angin-anginan. Kadang pemain ini tampil bagus tapi kadang tidak terlalu menjanjikan dari sisi performa. Jadi lini tengah juga menjadi salah satu poin yang menurut saya patut menjadi bahan evaluasi untuk Sintayong. Siapa komposisi yang pas? Apakah memang dengan tipikal satu playmaker seperti misalnya Mark Klok, atau dengan tipikal gelandang bertahan murni seperti pemain-pemain yang punya effort, punya daya jelajah dan punya daya juang.
Iya, memang Indonesia di luar performa terbaik ya. Dan saya menyoroti di sini dari dua pertandingan ini start awalnya selalu buruk. Ya. Menghadapi Irak ada 2 kali blunder, satu blunder Mark Klok yang berujung gol, kemudian gol bunuh diri dari Jordi Amat. Dan dari 2 starting line up yang dimainkan oleh STY, saya pikir dua-duanya juga bisa dikatakan perjudian STY kali ini gagal karena di saat menghadapi Irak dia menurunkan Adam Alis untuk bisa memerankan sosok Marcelino Ferdinand tapi gagal. Kemudian juga di pertandingan kedua menghadapi Filipina, starter yang diturunkannya juga tidak bisa berhasil dengan skema atau arahan yang dia inginkan. Nah, ini juga artinya memang dari 2 pertandingan ini STY bisa dikatakan gagal memulai pertandingan dengan baik sehingga tidak bisa membawa pulang poin yang diharapkan. Iya, tentu harapannya adalah poin hitungannya menghadapi Filipina nanti di kandang harus bisa dimenangkan itu untuk tetap menjaga asa. Kemudian 2 laga menghadapi Vietnam jangan sampai kemudian menelan kekalahan karena hitung-hitungan kita mungkin Irak levelnya berada di atas kita, tapi kan kalau kita menghitung bahwa Vietnam kemudian Filipina adalah sesama tim Asia Tenggara, saya pikir itu harus mulai dihitung untuk bisa diraih kemenangan. Tapi yang menurut saya harus menjadi warning juga adalah bahwa kita punya sedikit trauma ketika di kualifikasi Piala Dunia tahun 2022. Waktu itu di kualifikasi kita bertemu dengan Uni Emirat Arab, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Tapi kita hanya mendapatkan 1 hasil imbang dan kemudian tidak pernah menang. Hasil imbang itu hanya ketika kita bermain 2-2 menghadapi Thailand. Sementara menghadapi Vietnam kita kalah, menghadapi Malaysia kita kalah, apalagi menghadapi Uni Emirat Arab kita juga kalah. Jadi meskipun ini sama-sama tim Asia Tenggara, tapi ketika bicara di level aromanya Piala Dunia, catatan kita tidak terlalu memuaskan. Ya, memang praktis masih ada 4 pertandingan lagi. Masih ada away home menghadapi Irak di Jakarta, kemudian juga masih ada home menghadapi Filipina, kemudian kita masih ada home away menghadapi Vietnam. Kansnya masih cukup terbuka, tapi yang paling jadi catatan adalah kalau seandainya kita kalah di pertandingan menghadapi Vietnam di Hanoi nanti, kalau menghadapi Vietnam kita kalah, tentu kans kita untuk bisa lolos ke putaran ketiga ini agak berat. Tentu ini jadi PR besar buat STY untuk bisa membenahi setiap kekurangan-kekurangan yang ada dalam tim ini. Sebenarnya kalau sebuah argumentasi yang disampaikan oleh entah itu warganet atau pengamat sepak bola, tentu mereka punya preferensi masing-masing, mereka punya alasan masing-masing, mereka punya landasan masing-masing, baik landasan emosional, landasan kecintaan, atau memang berdasarkan landasan pada data dan fakta bahwa ada hal-hal yang perlu diperbaiki dari Sintayong atau kemudian ada kekurangan yang dimiliki oleh Sintayong. Tapi kalau saya melihatnya lebih pada bahwa ini baru 2 laga awal kualifikasi dan Sintayong masih punya kontrak, artinya bahwa mari kita tunggu proses perbaikan. Menghadapi Irak jelas bukan pada level kita. Jangankan Irak, kita pernah kalah telak juga ketika menghadapi Uni Emirat Arab. Waktu itu kita kalah telak dengan 0-5. Dan kita juga pernah dikalahkan oleh Malaysia di kualifikasi Piala Dunia. Kita juga pernah dikalahkan oleh Vietnam. Artinya apa? Bahwa ini baru 2 laga awal. Mari memberikan kesempatan kepada Sintayong, membiarkan Sintayong melakukan perbaikan dan evaluasi. Dan puncaknya nanti adalah kita nilai setelah di Piala Asia di 2024 dan di Piala Asia di bawah 23 tahun di 2024. Saya pikir itu menjadi lebih fair karena dari situlah kita akan melihat kekuatan yang sesungguhnya. Kalau untuk kualifikasi ini persiapannya bisa dikatakan mepet ya, bahwa 11 kumpul kemudian langsung terbang ke Irak. Irak minim recovery 3-4 hari, setelah dari Irak langsung terbang ke Filipina. Jadi kondisinya memang bisa dikatakan tidak terlalu sempurna untuk persiapan timnas Indonesia. Iya, jangan dulu ya, karena kita di depan mata ini ada putaran final Piala Asia. Januari kita sudah main ya.
jangan dulu ada STY out ya, biarkan STY membenahi ini. Karena kita juga ada Marcelino Ferdinand yang masih cedera, kemudian juga Ivar Jerner masih cedera. Ya mudah-mudahan nanti kalau seandainya dua pemain ini sudah pulih, performa Indonesia akan kembali baik ya. Biarkan STY bekerja dulu paling tidak sampai putaran final Piala Asia. Kalau seandainya di Piala Asia kita berantakan, jeblok, silahkan tagar STY out digaungkan lagi. Karena memang kita butuh menyelamatkan tim ini untuk bisa bersaing di putaran kedua Piala Dunia 2026 ini. Tuh kan, opininya berbeda tapi at least positif lah. Ada beberapa insight yang berbeda, wajar. Bung Ais, Bung Ma'ruf, Tio Nugroho berbeda tapi at least itu kritik yang membangun. Karena setiap orang juga akan berbeda dalam menyikapi sebuah pertandingan. Seperti dalam hidup, kita tidak bisa menyikapi hal yang sama meskipun kenyataannya berbeda dengan yang kita inginkan. Betul. Itulah opini dari Tes Bulu TV kali ini di atas kertas tentang penampilan yang tidak terlalu impresif dari tim nasional di 2 laga dari kualifikasi Piala Dunia. Nanti kita akan kembali lagi di konten yang menarik tentunya. Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi lonceng dan juga share videonya kemana-mana. Tidak usah out. Bye.